583 kayaknya hari Wah, ini. 500. Kata hari ini ya. 40 udah Ciang, hello. 40-an ya. Terus gimana Opu? Kan kita nih bukan cuman diserang Covid, diserang berita juga, diserang medsos juga. Gak ada biaya kan mati di rumah. Jadi kalau ada yang mau bilang apaan itu Covid, Corona kok matinya di rumah sakit, Anda main kelaran tukar. Itu ada di sekitar kita. Atau mungkin kita juga yang sedang menderita, tapi kita tanpa gejala. Bebas aja, bebas aja, bebas aja, bebas aja. Nah, itu yang penting. Jadi harus kita ingat bahwa COVID ini ada di sekitar kita. Ada. Barangkali tubuh kita juga sudah ada virusnya. Bisa saja. Tetapi untuk menghadapi ini supaya kita tidak cepat sakit, kita tetap waspada. Kemudian jangan terlalu stres dengan kondisi ini. Jangan. Kita stres atau sakit keluar. Stresnya sih bukan kata Covid-nya, nggak punya duit dong. Karena lockdown ya, nggak ada belanja ya. Nggak ada yang beli, Nggak ada belanja ya. nggak ada belanja. Tapi nggak apa-apa, sabar aja dulu, sabar aja. Itu rezeki kan banyak. Iya, pintu rezeki banyak ya. Keluarga sehat Bersilaturahmi juga. ini kan juga nanti ada rezeki dikasih Keluarga oleh sehat, Allah. bisa silaturahim. Jangan menilai rezeki itu hanya uang. Dan Anda nggak Jangan. masuk rumah sakit. Itu rezeki paling besar itu. Opo, bisa diceritakan berapa sih biaya rumah sakit perawatan pasien COVID itu? Oke, jadi gini ya. Kita nggak perlu pikir biayanya. Saya mau kasih hitung aja dulu gini. Kita dengar berita di Jawa orang berebutan oksigen. Orang berebutan. Orang berebutan. Malah orang bikin oksigen dari mesin akuarium. Kan ada itu. Iya, saya tahu. Padahal itu bukan oksigen yang dihirup. Itu cuma angin. Angin dan air gitu. Dan air itu akan memperparah paru-paru kalau dihirup dalam waktu lama. Paru-paru basah. Jadi buat kita yang masih sehat, diberi kesegaran, diberi kesempatan oleh Tuhan, kita masih hirup udara yang bebas tanpa perhitungan apapun, Itu tidak perlu rezeki. kita bayar, itu rezeki yang luar biasa. Jangan Anda pikir rezeki itu hanya uang, jangan. Tapi bener nggak sih Opo, perayaan pasien COVID ini sampai 130 juta? Lebih dari itu juga. Lebih dari itu. Kalau Anda masuk di ruangan ICU, untung kita nggak punya ruangan ICU di sini. Jadi matinya di rumah. Mati di rumah nggak kehitung biaya, gitu. Nggak ada biaya kan mati di rumah. Jadi kalau ada yang mau bilang apaan itu COVID, Corona kok matinya di rumah sakit, Anda main kelaran tukar. Karena kita belum punya ya ruangan ICU, belum punya. Belum punya ruangan ICU, Kita jadi sedang siapin, mudah-mudahan awal tahun atau akhir tahun sudah bisa. jadi untuk saat ini yang meninggal Mati di pasien rumah aja. COVID itu di rumah. Kalau di rumah kan nggak terdata Nggak ya, terdata. nggak terdata sehingga nggak kedengaran bahwa ini pasien meninggal karena COVID, nggak kedengaran. Untuk Tapi terakhir gejalanya gejala COVID. terakhir ini Opo. Hmm. Untuk di Larantuka ini pasien COVID ada berapa sih? Minggu Hari kemarin? ini berapa ya? 583 kayaknya. Hari ini. 500. Kata hari ini ya. Nah, Kita masyarakatnya cuma dikit loh. cuma dikit ini lebih 230. Larantuka, kota Larantuka. Kota Larantuka itu datanya sudah berapa ya? Mohon maaf. Sudah 300-an kayaknya. Pasien COVID-nya. Iya, tapi kan Pasien. itu dia masih banyak isolasi mandiri di rumah yang terdata ya sama Iya. tim Satgas. Yang terdata ya. Terdata. Yang meninggal di rumah, isoman. Yang dirawat di rumah sakit 10 hari ini. Yang dirawat di rumah sakit 10 hari ini. Karena punya BPJS. Enggak punya Jadi ini, BPJS. saya bilang tadi ya, mereka itu datang dengan penyakit bukan karena COVID-nya mereka datang. Datang bukan karena COVID-nya, Nah, dengan penyakit lain. dengan penyakit Nah, lain. Prinsip kita begitu dia datang, kita wajib antigen. Setelah di antigen positif, Nah, naik ke PCR PCR positif. positif. Maka kita alihkan ke ada satu ya, ada lagi satu yang sedang pakai oksigen. Ada satu yang sedang pakai saturasi oksigennya Saturasinya sudah buruk. sudah. Ada lagi dua. Itu dua, usia satu berapa, ya? Opo? Dua ya, dua. Satu usia 40-an. 40 udah Ciang, hello. Iya. 40-an ya. Muda 40-an. itu. Laki-laki ya. Laki-laki. Teman-teman kami juga 40-an masih menggunakan oksigen. Masih Dan menggunakan oksigen. masuk awal
Gejala awal ringan dirawat di rumah. Gejala isolasi awal mandiri. ringan dirawat di rumah, isolasi Sesak mandiri. napas langsung masuk UGD, langsung kita rawat di rumah sakit. Suami istri positif, tapi istrinya masih isolasi Isoman. mandiri. Istrinya masih bisa jalan karena harus rawat suaminya, walaupun di rumah sakit dia yang rawat suaminya. Iya. Terus gimana Opu? Kan kita nih bukan cuman diserang COVID, diserang berita juga, diserang medsos juga. Itu makanya saya mau bilang tadi, saya lupa ya. Jadi harus pandai-pandai melihat konten-konten mana yang perlu kita lihat, Iya. berita-berita mana yang perlu kita baca. Saat ini banyak YouTuber YouTuber yang nggak berani yang nggak- nunjukin gitu. mukanya. Anda. Sekarang ini banyak orang yang suka bikin konten, mendadak ahli juga banyak. Mendadak ahli juga banyak, nggak jelas Nggak background jelas dan backgroundnya, backsoundnya. gitu ya. Jadi ketika mendengar sesuatu, membaca sesuatu yang di-share oleh orang-orang itu, kita lihat dulu ini betul tidak beritanya. Kalau enggak, tanyakan pada ahli. Kalau jadi jangan langsung kepikiran, oh ini berita betul tidak, ini berita betul tidak, ini jangan pikirkan dulu. Anda akan stres, Anda akan sakit dengan berita-berita bohong kayak gitu ya. Berita bohong, hati-hati Anda pada Jadi, berita bohong. Harus lebih pintar melihat sumber berita dan isi Harus lebih, berita. iya, Ya, penting. itu penting. Nah, makanya saya anjurkan lebih seringlah membaca. Lebih seringlah membaca. Carilah berita-berita yang sumber-sumber yang bisa kita percaya, sumber-sumber yang betul-betul bertanggung jawab ya. Jangan cuma terima yang di-share oleh orang terus kita Yang di percaya WA. gitu. Jangan aneh-aneh. Anda dengerin saya. Saya bukan tidak percaya Al-Quran dan hadis, saya nggak percaya sama pikiran Anda. Pikiran-pikiran orang ya. Pikirannya itu, karena framingnya itu kok nggak nyambung, nggak bertanggung jawab, dan saya juga nggak jelas sih itu ada apa di baliknya. Spicy meat. Yeah, boy. Nah, gitu ya. Jadi yang paling penting itu ya, harus tetap berpikiran positif, Jaga Jaga kesehatan, kesehatan. laksanakan protokol kesehatan. COVID itu ada di sekitar kita, atau mungkin kita juga yang sedang menderita, tapi kita tanpa gejala. Tapi kita tanpa gejala. Iya. Makanya Anda vaksin ya. Saya tekankan mumpung gratis. Mumpung gratis, Bukan vaksin. karena ngurus surat ya, bukan karena ngurus mau jalan-jalan. Vaksin untuk keluarga kita. Untuk nambah kekebalan tubuh. Oke, terima kasih banyak Opu, Dokter Ahmad Muhammad Alhamdulillah. Kasim yang telah memberikan kita banyak pencerahan di suasana yang memang sedang pandemi ini. Semoga pandemi ini segera berlalu. Amin. Semoga pandemi ini segera habis dan kita menulis corona di buku sejarah kita dan hidup kembali normal seperti biasanya. Sekian dari kami, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Vaksin ya. Vaksin. Assalamualaikum.